Salam, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani aktivitas kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Samuel 12 ayat 22 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, madung disupahon Tuhan bahasona sutadi konon nia hamu ake madung dipatuluskon ia do lahu mambain ia hamu gabi bangsonia sendiri. Dalam bahasa Indonesia, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Samuel sudah tua dan dia rasa akan menjadi hidupnya akan berakhir, dia memberikan nasihat-nasihat kepada bangsa Israel pada saat itu. Salah satu nasihatnya adalah agar tetap mereka di dalam Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena memang kehidupan bangsa Israel pada saat itu adalah masa transisi, di mana baru memilih Raja Saul untuk menjadi pemimpin. Kehadiran Allah dapat dilihat melalui para raja, karena memang kepemimpinan Israel adalah kepemimpinan teokrasi, di mana kepemimpinan raja dianggap sebagai kepemimpinan Tuhan. Kemudian di dalam transisi itu Samuel mengingatkan bahwa jangan takut, jangan gentar, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketakutan daripada bangsa Israel adalah ketika nanti Samuel tidak ada lagi, maka bagaimana nanti mereka hidup? Selain itu mereka takut juga atas serangan daripada orang-orang yang berada di sekitar mereka, yang berusaha untuk menghancurkan dan merobohkan pertahanan bangsa Israel. Oleh karena itu, Samuel mengingatkan jangan takut dan jangan gentar. Ada sesuatu pernyataan ketika mereka di dalam ketakutannya, Samuel mengatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Artinya, bangsa yang dipilih Allah itu adalah tetap dipelihara oleh Allah. Dia tidak mungkin membuang. Allah tidak mungkin membiarkan mereka di dalam penderitaan yang mereka alami. Namun Allah akan menjadi tetap menyertai mereka, memelihara dan melindungi umat kesayangan itu. Saudara terkasih, bisa saja bangsa Israel teringat dengan kejadian-kejadian sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana kehidupan mereka beradaptasi di dalam alam yang baru, di dalam kepemimpinan yang baru. Bagaimana, apakah mereka akan bisa bertahan? Namun Tuhan mengatakan melalui Samuel bahwa umat itu adalah umat kesayangan Allah yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Allah yang besar, melampaui dan melebihi daripada segala Allah, akan tetap memelihara, menjaga dan menuntun umat itu. Dikatakan, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Samuel juga mengingatkan bahwa ketika mereka sudah di dalam tanah Kanaan, di dalam tanah perjanjian, adalah rencana Allah bahwa bangsa itu adalah umat Allah. Kesebebasan dan keselamatan mereka bukan karena upayanya, bukan karena kehebatannya, tapi oleh karena rancangan Allah untuk menjadikan umat itu sebagai contoh yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan nasihat ini Samuel berharap bahwa umat itu akan berjalan optimis, berjalan di dalam melihat kasih dan penyertaan Allah di dalam segala hal yang mereka hadapi. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang sekarang ini juga, ada transisi-transisi
dari pemerintahan yang satu kepada pemerintahan yang lain. Ada juga di dalam kehidupan kita perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam pekerjaan, baik dalam cuaca, dan baik dalam politik. Namun firman ini mau mengatakan, mari tetap menyadari ketika kita berada di mana kita berada saat ini adalah rancangan Allah, penyertaan Allah tetap bagi kita, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan yang kita hadapi. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Allah yang besar itu adalah Allah yang memelihara, menjaga dan menuntun kita dalam segala keadaan kita. Kita juga harus mengingat bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi alatnya, menjadi alat Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, karena memang kita adalah bangsa pilihan Allah. Apapun pekerjaanmu dan dimanapun engkau hidup, ingatlah itu adalah sebagai garam dan terang dunia. Garam yang tidak kelihatan namun bisa dirasakan. Terang yang kecil tapi menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah kehidupan kita sebagai umat kesayangan Allah yang dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi merasakan kehadiran Allah, dan orang lain juga merasakan kehadiran kita sebagai kehadiran yang mempercayai Allah dan membawa kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Saudara terkasih, di dalam firman ini kita mau diteguhkan, kita mau dituntun di dalam prinsip beriman kita, bahwa Tuhan yang besar itu akan melakukan dan bertindak perkara-perkara yang besar. Dia akan memberikan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Dia akan menjaga kita, memelihara kita. Oleh karena itu, optimisme di dalam segala keadaan dan perubahan, itulah yang mau ditawarkan bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengutus kita, memilih kita untuk menjadi umat dan menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi penuntun bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami bahwa Tuhan adalah yang memilih kami dan tidak akan meninggalkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Jadikan kami pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang merasakan kehadiran Allah melalui kehadiran orang percaya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus